Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara saya yang tinggal di Indonesia? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, karena doa kalian saya sukses di Indonesia. Tanpa doa kalian saya gak dapat apa di Indonesia. Jadi saling mendoakan ya teman-teman. Mudah-mudahan program Silaturahmi Ramadan ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa belajar yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan anak kita bisa belajar yang lebih baik lagi. Teman-teman, tema kita hari ini adalah dakwah bisa lewat apa aja, lewat sosmed. Nanti kita nih sama Ustadz, dakwah boleh lewat sosmed, boleh enggak? Dakwah kalau secara langsung gimana caranya? Jadi supaya kita bisa belajar yang lebih baik lagi. Jadi sekarang tanpa buang waktu, saya mau langsung sambut Ustadz kita. Dan udah seperti saudara saya, Alhamdulillah. Selamat datang Ustadz Dede Sulaiman. Assalamualaikum. Baik, apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Allah. Sehat, Gimana, baik. kawan? Baik, atas sehat ya. Saya selalu sehat, Alhamdulillah. Silakan Ustadz. Terima kasih. Al-barakat, Masya Allah. Terima kasih banyak. Jauh-jauh udah mau silaturahmi Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Alhamdulillah, jazakallah khair. Gimana kabar sendiri dan keluarga yang lain? Bi khair, Alhamdulillah, bayata. Ya. Luar biasa, Allah jumpakan kita ya. Amin. Saya sejak dulu cuma lihat-lihat saja dari sosmed kan. Karena collab kan sama superstar semua, Masya Allah. Saya bilang kapan saya diundang nih sama orang baik ini. Ini saatnya yang pas karena Allah. saya kebetulan pengen belajar yang pribadi yang lebih baik lagi dan pengen belajar agamanya gitu. Alhamdulillah. Ustadz izin, ini dari teman-teman saya dan dari pribadi saya ada beberapa pertanyaan. Saya pengen nanya gitu. Iya. Izin ya. Ya. Kalau soal dakwah ya, itu semua orang bisa dakwah atau khusus Ustadz doang yang bisa dakwah? Justru saya bukan ustadz malah. Jadi dakwah ini bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Iya. Jadi dakwah ini artinya mengajak, bukan mengajar. Jadi kalau mengajak orang bisu pun bisa, orang buta pun bisa, orang lumpuh pun bisa. Hatta orang yang paling bodoh di dunia bisa mengajak. Masya Allah. Mengajak itu bisa dengan isyarat, bisa dengan kalimat, satu kalimat, ayo, itu dakwah. Oh, Masya Allah. Jadi hari ini orang salah paham, orang pikir dakwah itu ceramah. Iya. Itu kesalahpahaman terbesar umat Islam hari ini. Sehingga dia pikir yang dakwah itu harus ustadz, harus orang-orang yang alim. Saya tidak pernah declare diri saya ustadz. Karena saya memang bukan ustadz. Kalau declare ustadz jadi salah. Saya seorang seniman, saya seorang musisi, sampai hari ini masih main musik. Saya seorang pelukis. Nah, dulu pelukis potret, sekarang pelukis khat kaligrafi. Iya, saya sering banget di Masya Allah. sosmed. Saya juga bawakan nanti satu khat spesial buat Bayata. Alhamdulillah. Dan saya bisa berdakwah dengan skill saya itu, dengan kemampuan saya, dengan lagu-lagu yang saya buat sudah banyak orang dapat hidayah masuk Islam bahkan. Masya Allah. Dengan lukisan yang saya buat, alhamdulillah lukisan itu bisa jadi satu lukisan pernah jadi satu masjid. Masya Allah, Satu lukisan, satu Masya masjid. Allah. Nah, jadi apa yang tidak bisa bagi Allah ya, semuanya bisa jadi asbab hidayah. Jadi dakwah itu adalah perintah Allah yang paling tinggi, yang paling besar, dan yang paling mudah. Masya Allah. Ya, udah paling besar pahalanya, paling mudah. Semua orang bisa buat. Coba bayang dulu, ketika hari pertama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu As-Siddiq masuk Islam, itu beliau cuma baru tahu 2 kalimat syahadat bayatan, tapi langsung mengajak 9 orang masuk Islam esok harinya. Hari itu juga? Iya. Masya Allah. Hari itu dia langsung berdakwah, ngajak orang, keesokan harinya langsung 9 orang masuk Islam. Masya Allah. Sekarang kita sudah puluhan tahun jadi orang Islam, sudah berapa orang kita Islam? Iya. Karena misunderstanding tadi, orang pikir dakwah itu ceramah, bukan. Dakwah itu mengajak. Iya. Ayo, mari ayo semuanya netizen yang nonton nih, yang siapapun yang nonton tayangan kita, coba kalian panggil orang samping kalian. Ayo, itu dakwah. Ayo sholat, Ayo ngaji sholat, bareng. ayo ngaji, ayo berbuat baik. Itu dakwah. Jadi dakwah itu perintah Allah kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di surat Yusuf ada. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku. Ajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, dengan basirah, dengan hujjah yang nyata, ana wa man ittaba'ani. Ini kerjaku kata Nabi dan kerja seluruh pengikutku. Jadi saya dapat kefahaman ini 20 tahun yang lalu di Bali. Waktu saya masih underground, saya dulu pemain musik metal. Mungkin Bayata nggak tahu musik saya dulu, tapi underground, thrash metal. Dandanan pun rambut panjang, dreadlock seperti Bob Marley. Terus tuh saya sengaja pergi ke Bali itu supaya jauh dari agama lah, hidup bebas. Sampai begitu? Iya, saya pengen hidup sesuka-suka saya. Saya tidak mau ada aturan, tidak mau ada ini, syariat macam-macam. Tapi ternyata kuasa Allah, Allah mampu memberi saya hidayah di Bali.
di tempat gelap. Nah, asbab apa? Asbab dakwah. Ada orang-orang yang mengajak saya. Saya berterima kasih banget kepada orang-orang Pakistan karena jamaah-jamaah dari Pakistan dulu tabligh, jamaah yang datang ke Bali, datang ke tempat tinggal saya, ke studio saya, mereka datang. Banyak dari India ada, dari New Zealand ada, waktu itu saya ingat tuh dari England, dari South Africa. Jadi semua tabligh mubalik yang datang jamaah pasti saya dicari. Masya Allah. Karena di Bali kan minoriti Muslim bayata, jadi tidak banyak orang Islam. Jadi kalau mau deteksi siapa orang Islam, pasti saya kena. Iya. Jadi saya udah target operation. Ada orang Islam dari Bali, dari Padang, Sumatera. Saya Sumatera asli. Selama di Bali tak pernah ke masjid, tak pernah sholat. Maka waktu saya manggung di satu kafe, tempat hiburan di diskotik, datanglah jemaat. Baru saya memahami Islam itu nur, siraj munira, lentera yang menerangi. Dan tak mungkin lentera takut dengan kegelapan. Lentera akan berjalan ke tempat gelap dan menerangi tempat itu. Masya Allah. Jadi saya mengenal Islam bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah, tapi di tempat hiburan malam, di kafe. Asbab apa? Dakwah. Masya Allah. Dakwah ini cahaya. Cahaya tak takut dengan kegelapan. Jadi dakwah Rasulullah itu menyalakan cahaya, bukan mencaci maki kegelapan. Dakwah Nabi menaburkan obat, bukan membicarakan penyakit. Hari ini kan orang salah paham. Dia pikir dakwah tapi dia kerja menghakimi orang, caci maki orang, kamu syirik, kamu kurafat, kamu bid'ah, kamu ini semua. Bukan itu. Jadi dakwah itu bicara tauhid, kesyirikan hilang, bicara sunnah, bid'ah hilang, bicara salat, fahsya wa munkar hilang, bicara ilmu, kejahilan hilang, bicara zikir, kelalaian hilang, bicara ikramul muslimin, kesombongan hilang, bicara ikhlas, riya hilang, bicara cinta akhirat, cinta dunia hilang. Jadi ketika cahaya datang, kegelapan pasti hilang. Jadi semua orang bisa dakwah itu mudah. Masya Allah, bagus banget. Ustadz, ada pertanyaan satu lagi. Saya kan dengar di YouTube juga, Ustadz dakwah melalui musik juga kadang-kadang. Itu cerita awalnya gimana? Jadi sebetulnya musik itu hobi saya, profesi saya, bukan dakwah. Dakwah saya memang dengan cara Nabi saja. Dakwah cara Nabi tidak minta upah, mendatangi umat, hanya bicara kebesaran Allah. Dakwah itu tidak ada, mohon maaf, dakwah cara Nabi ya, tidak ada poster, tidak ada baliho, tidak ada kamera, tidak ada foto-foto. Oke. Paham? Itu saya pahami. Jadi ada amalan-amalan rahasia kita dengan Allah, dan itu yang saya pikir dakwah yang sesungguhnya. Jadi kalau saya pergi khuruj, pergi dakwah, saya tidak bawa handphone. Nobody knows. Saya pergi senyap-senyap, diam-diam, datangi orang dari rumah ke rumah, naik gunung, turun gunung, ke pulau-pulau terpencil, bahkan keliling dunia, kemana-mana. Tidak ada dokumentasi. Seperti para sahabat Nabi. Itu dakwah. Cuman, profesi saya, dulu sempat saya mau tinggalkan. Jadi bayata ya. Jadi setelah saya merasakan nikmatnya agama, nikmatnya dakwah, baca Quran, berzikir, saya rasa tidak perlu musik lagi. I don't need music. Saya tak perlu musik. Saya bilang, saya tinggalkan semua dunia ini. Saya tinggalkan semua alat musik saya, bahkan saya ada buang alat musik itu. Sampai suatu hari saya ketemu satu orang ulama, Al-Hikmah, guru saya. Dia bilang begini, Der, Allah bisa beri kamu hidayah sebelum kamu jadi artis. Allah bisa bagi kamu hidayah sebelum kamu ahli dalam main musik. Fikirkan, kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu ahli dalam main musik? Supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak orang kepada Allah. Jadi musik ini menurut saya adalah wasilah menuju dakwah. Jembatan, asbab. Dakwah harus ikut cara Nabi. Kalau bukan cara Nabi, bukan dakwah namanya. Salat kalau tidak cara Nabi, bukan salat namanya. Jadi kalau orang mengatakan, Der, aku mengundang antum, Der, nyanyi. Ada tim manajemen saya akan menghubungi dia, mengatur schedule jadwal saya. Karena ini profesi, harus profesional. Benar. Ya, kalau main musik, ada ridersnya. Kita ada deal di depan, ada MOU, ada kesepakatan. Kamu transfer 50% first. Oke. My flight, tiket saya harus jelas, hotel saya harus jelas, makan saya di sana bagaimana, transportation semua harus urus semua. Makanannya pun dijelaskan saya suka makan apa, itu diceritakan. Itu profesi artis. Ya. Tapi kalau dakwah, no, langsung tidak jalan. Boleh ngambil upah. Langsung jalan. Bahkan guru saya katakan, kamu bawa kompormu sendiri, bawa makananmu sendiri. Kamu jangan minum dan makan hidangan orang yang kamu dakwahi. Tidak boleh mengambil manfaat dunia sedikit pun dari dakwah.
Masya Allah. Itu dakwah ya. Jadi kalau orang mengundang saya untuk main musik, itu profesi saya harus profesional. Iya. Kalau nggak deal, saya nggak mau. Saya nggak datang. Ngapain saya datang ke tempat orang yang hanya untuk urusan dunia? Mungkin pahalanya tak ada. Nah, maka saya dudukkan ini. Ini akadnya dunia muamalah. Seperti kita Atta jualan karpet, kan nggak bisa seikhlasnya. Iya. Atta aku mau karpet ini berapa seikhlasnya? Nggak mungkin kan? Ada harganya kan? Ada harganya. Nah, jadi kalau saya juga gitu. Der, ngundang nyanyi dong. Berapa lagu? Berapa lagu, berapa album, berapa lama durasinya. Dan itu ada akad-akadnya. Kayak kita diundang sama TV dulu kan, ada akadnya. Makanya ketika ada orang mengundang saya untuk ini, itu ada orang yang mengurus jadwal itu. Tapi itu sedang musyawarah. Ya, itu hanya untuk membedakan mana yang dakwah, mana yang profesi. Hari ini orang salah paham menjadikan dakwah sebagai profesi. I don't like this. Ya, dakwah ini bukan sarana mencari nafkah. Saya kalau cari nafkah, saya jualan madu, saya jualan kaos, saya jualan lukisan. Itu cari nafkah. Tapi kalau dakwah, saya ngabisin duit. Masya Allah. Gitu. Jadi mohon maaf, bagus banget. Mudah-mudahan kita juga bisa belajar Amin, dari sini. semua kita bisa insyaallah. Iya. Satu lagi pertanyaan. Kalau dakwah melalui cara online boleh nggak sih sebenarnya? Misalkan kita telepon, diajarin dia baik-baik gitu. Boleh, tapi tak boleh terhenti di sana. Ya boleh Pak? Tidak boleh stop only by phone. Oke. Kita pikir nih, aku udah telepon kampung itu, saya nggak perlu datangi lagi mereka. Oh no, bukan begitu. Kau telepon, silakan, tapi datangi juga mereka. Juga, ya. Rasulullah membuat surat, tapi ada orang yang berjalan kaki mengantarkan surat itu. Ada orang naik kuda mengantarkan surat itu. Hari ini kan terjadi fitnah. Orang berhenti dakwahnya sebab sosial media. Karena dia udah punya followers banyak di YouTube. Hanya duduk aja di rumah tiap hari ceramah. Dia pikir dia sudah berdakwah. Enggak. Harus nyamperin juga. Harus datang juga bergerak. Jadi ini boleh dipakai, tapi jangan katakan ini dakwah. Ini hanya sarana, hanya wasilah. Jembatan menuju dakwah. Jadi kadang-kadang saya sedih tuh. Orang dia pikir, mohon maaf ya, kita bikin TV. Kita bikin TV, bikin radio, bikin channel YouTube. Ya. Kalau ini baik untuk dakwah, pasti Allah beri ke Rasulullah dulu. Ya, dulu Nabi tak punya ini semua, tapi satu dunia diislamkan. Iya benar. Oh, Sekarang kita punya ini, coba orang kita Islamkan. Belum tentu kita sampai semua. Iya, jadi bukan ini dakwah. Jadi kalau ada orang mengatakan ini TV sunnah, ini radio sunnah, saya ketawa. Gimana kamu katakan TV sunnah? Hah? Sunnah itu apa yang Nabi buat? Apa merek TV Nabi? Apa merek handphone Nabi? Nggak ada. Maka sebetulnya silakan ini dipakai, tapi tanpa ini pun no problem. Jadi kita lihat masyarakat kita di Pakistan, di India, mereka tak mau difoto pun tak mau. Ya? Iya benar. Tapi ada juga yang superstarnya, Maulana Tariq Jamil, dia punya channel TV. Tapi kalau urusan dakwah, beliau nggak mau difoto. Saya pernah jumpa beliau di Bangladesh waktu itu. Dia nggak mau ada kamera. No. Tapi ketika urusan channel YouTube-nya dia, ta'lim, nah itu boleh saja. Tapi ketika urusan dakwah murni yang dia niatkan hanya untuk Allah, dia tak pengen orang tahu. Masya Allah. Ustadz, daripada pakai pertanyaan, nanti kita langsung ke segmen berikutnya. Iya, Masya Allah. Ustadz langsung ceramain aja, keluarin aja ilmu semua yang Ustadz punya tentang dakwah. Mudah-mudahan saya dan keluarga saya dan yang sudah saya lagi nonton, mereka dapat ilmu yang lebih baik. Amin ya Rabb. Alhamdulillah. Teman-teman, Ustadz, silakan minum. Barkat. Iya. Baik, tahu nggak barkatnya apa? Apa? Barkat ini berkah kan? Iya, berkah. Seperti manis pada gula. Masya Allah. Itu berkat. Iya. Jadi rezeki yang berkah itu rezeki yang nikmat. Iya benar. Iya, buat apa kita punya gula 1 kontainer tapi tak manis? Oh iya. Benar. Paham ya? Jadi berkat ini yang kita cari, bukan banyaknya. Bismillah. Yang penting berkat. Terima kasih teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di program Silaturahmi Ramadan. Terima kasih ya saudara-saudara saya masih di program Silaturahmi Ramadan. Ustadz,
izin mohon maaf banget sebelum ceramah. Saya pengen dengar nyanyi-nyanyi yang Ya Ustaz pernah Rabbi ya bikin. Allah, hidayah ya Allah. Saya pengen. Ya, Bayata, lagu saya sebetulnya itu tausiah yang senandungkan. Iya. Semua tausiah. Iya. Jadi orang bertanya kenapa Bang Dery nyanyi-nyanyi. Saya cuma bilang tak semua orang mau dengar ceramah. Iya. Tak semua orang mau diceramahin. Iya. Jadi saya pernah buat syair 2007. 2007. Ya, ceritanya panjang lah nanti syair itu. Tapi saya terkesan dengan satu nasihat satu orang tua di Bali. Dia bilang, ghani mut, fakir mut. Orang kaya mati, orang miskin mati. Waktu itu saya lagi nggak punya duit, saya lagi miskin-miskinnya. Oh ya? Mendengar nasihat itu, tiba-tiba saya semangat. Saya bilang, kenapa saya harus sedih? Saya lagi mati, nggak bawa apa-apa. Orang kaya mati, orang miskin mati, kuburannya sama. Lalu saya pulang, Allah berikan ilham satu syair. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Itu syair. Dan lagu itu alhamdulillah jadi viral di Indonesia karena jadi soundtrack satu sinetron dulu. Oke. Nah, soundtrack selama 3 tahun di TV itu setiap hari, berarti hampir 1000 episode. 1000 episode. Setiap hari orang Indonesia dengar lagu itu. Dan they don't know who's singer. Ini. Dia nggak tahu penyanyi siapa. Karena memang saya waktu itu tidak mau tampil. Saya tidak mau tampil dan ya lagu itu pun saya suruh pakai saja sama TV. No, nggak ada akad apa-apa. Ada lagi. Sampai 2015 saya dipanggil TV. Kemudian saya mulai berkarya. Saya bikin lagu yang kedua, versi kedua. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itu saya beri judul DSS 2. Masya Allah. Kemudian saya dapat ilham lagi tuh bikin syair DSS 3. Saat ini dunia nyata, akhirat cerita, tapi ternyata itu takkan lama. Karena setelah mati, akhirat menjadi nyata, dunia hanya tinggal cerita. Allahu Aduh, Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Itu syair tausiah dakwah yang disenandungkan. Dan bagi saya, kenapa saya memilih musik sebagai sarana? Karena musik tak pernah berdusta. Iya. Kalau kita mainkan G, G, yang terdengar G. Kalau kita mainkan C, yang terdengar C. Si. Kalau kita mainkan B, yang terdengar B. Nah, itulah musik. Tidak ada kedustaan di sana, jujur. Jadi itulah mudah-mudahan lagu-lagu itu. Dan sekarang sudah ada 80 lagu saya buat. 80 lagu. 80 lagu. Ada di YouTube semua, ada di YouTube. Ada. There's no promotion. Saya hanya upload. Makanya saya bilang, saya belum ada maintenance. Lagu saya buat, saya bikin video lirik, saya upload. Mudah-mudahan nanti Bayata bisa jadi produser lah nanti. Enggak sih, aku mau masuk layar. Amin ya Allah. Nanti Mau kita- masuk layar, tapi gimana cara aku kan suara saya nggak bagus. Nanti bisa, ada teknologi sekarang. Ada ya? Ada auto tune. Oke Ustadz, langsung ceramah dong. Ceramah aja tentang Ya dakwah. baik, Masya Allah. Kita panggil pemirsanya apa nih? Saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya yang dirahmati Allah. Amin. Ya, ad-dinu yusrun. Qala Nabi SAW, agama itu mudah. Maknanya kalau susah bukan agama. Jadi agama itu mudah. Saya pakai imamah, bagi saya mudah. Kalau bagi Bayata itu susah, jangan dipakai. Ya, saya pakai jenggot mudah, panjang. Ada sebagian orang susah, jangan dia pakai. Ya, paham ya? Jadi agama itu mudah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti akan tuntut kita di akhirat sesuai dengan kefahaman masing-masing. Iya. Jadi ilmu yang Allah beri di hati saya tidak akan ditanya kepada Bayata. Iya. Nanti Allah tanya, hai dari Sulaiman, ilmu yang kuberi sudah kamu amalkan dan sampaikan atau belum? Bukan, hai dari ilmu Atta kamu amal, bukan gitu. Jadi kita tidak perlu harus berkompetisi dengan Iya orang. benar-benar. Nah, jadi apa yang harus kita tingkatkan? Yang pertama, Bayata iman. Iman ini seperti duit. Duit nih ada orang punya duit 10.000, ada yang punya duit 100.000, ada yang punya duit 10 juta, ada yang 10 miliar.
Ya, semua orang punya duit. Orang yang punya 10.000, kalau kita bilang kau tak punya duit, marah dia. Iya. Ada bang, 10.000. Tapi kegunaan 10.000 apa? Paling cuma beli nasi satu bungkus. Iya. Ya. Tapi kalau orang punya uang 10 miliar, dia bisa bangun masjid, dia bisa berangkat orang haji, umroh dan sebagainya. Jadi iman harus ditingkatkan. Dan bagaimana cara meningkatkan iman ini sederhana. Nabi sampaikan dalam satu hadis, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Lalu seorang bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kamu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi ini maknanya apa? Kita sampaikan kebesaran Allah kemana-mana, kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Kayak sekarang saya jumpa dengan Bayi Atta, saya harus ingatkan, memberi rezeki bukan toko karpet, tapi Allah. Yang ngasih rezeki Allah. Makanya saya nanti bawakan satu kaligrafi Al-Mughni. Oh, Masya Allah. Al-Mughni itu yang maha memberi rezeki, Allah, bukan toko. Masya Allah. Paham? Kalau kita ketemu petani, ingatkan, yang memberi buah itu Allah. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah. Iya. Tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, buah datang dari Allah. La ilaha illallah. Nah, ini harus kita sampaikan ke semua orang. Ketemu dokter, ingatkan, yang menyembuhkan itu Allah, bukan kamu. Iya, iya. Ya, yang menyembuhkan Allah, bukan obat. Maka orang beriman ketika sakit dia ingat Allah, dia nggak ingat obat, dia nggak ingat dokter. Iya, iya benar. Orang beriman ketika lapar dia nggak ingat nasi padang, dia ingat Allah. Iya. Dia tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Kalau di haus dia tidak ingat minuman tapi ingat Allah. Nah, jadi hebat orang beriman itu hanya dengan mengingat Allah hatinya tenang. Ya, orang beriman itu pasti bahagia. Kenapa? Pikirannya positif. Iya. Orang beriman itu belum sampai di surga, tapi bayangnya sudah di surga, sudah seperti berlari-lari di taman surga. Oh, iya. Nah, coba sekarang saya bayata, bayangkan, tahu jeruk nipis tahu? Tahu, Jeruk. tahu. Coba diiris, bayangkan ada jeruk nipis, iris ya Pak. Coba dikenyat. Oke. Gimana rasanya? Ya, pasti asam. Keluar air kan? Padahal nggak ada jeruk nipis nih. Iya, iya, iya. Jadi meskipun itu kebahagiaan belum ada, tapi kalau kita membayangkan, rasa bahagia sudah terasa. Iya benar. Sekarang kita nggak punya duit nih, nggak punya rumah, nggak punya villa. Coba bayangkan lagi duduk, bayangkan kita lagi berlibur di Bali, di Cliff View, di villa, duduk lihat pantai, Masya Allah. Kemudian ada kolam renang yang kita nyebur ke dalamnya, berenang. Kita duduk di sini nih, tapi rasa bahagia udah terasa. Iya. Maka orang beriman tuh dahsyat. Dia belum sampai di surga, tapi hawa surga udah terasa di dunia. Masya Allah. Kalau kita mau ke puncak, baru di Bogor sudah terasa dingin. Dingin udah. Nah, paham ya? Iya, iya. Nah, jadi orang beriman tuh hebat. Di dunia Allah bahagiakan, di kubur Allah muliakan, dibebaskan dari siksa kubur, terima catatan amal di sebelah kanan, melintasi sirat secepat kilat, masuk surga tanpa hisab. Jadi bukan dunia ini tujuan kita, baik. Atau dunia ini semua ujian saja. Iya. Dunia ini Allah hantar sebagai ujian. Jawabannya dua saja, sabar, syukur. Dapat yang kita sukai bersyukur, dapat tidak kita sukai bersabar. Kalau orang bersyukur Allah muliakan, orang bersabar Allah gugurkan dosanya. Sama saja. Jadi dua ini equal nih. Kaya miskin mana yang lebih baik? Sama. Tidak boleh orang mengatakan salah satu lebih baik. Iya. Ya. Kalau kekayaan itu lebih baik daripada kemiskinan, berarti Allah nggak adil dong. Jadi tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan, tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan popularity, dengan jumlahnya follower, subscriber, nggak ada hubungannya kan. Atau akunnya di hack orang santai aja kan. Santai aja. Ya kenapa nggak ada hubungannya kebahagiaan dengan jumlah subscriber? Yang penting saya sehat, sudah saya sehat. Iman ada. Gitu. Yang penting tuh iman kita ada. Iya. Mau sakit pun nggak ada masalah. Iya benar. Asal ada iman. Iya benar. Serius. Untuk mentaati Allah tidak diperlukan kekayaan, tidak diperlukan popularitas, tidak diperlukan ketampanan, tidak diperlukan kekuasaan. Bahkan tidak diperlukan kesehatan. Apa yang diperlukan untuk mentaati Allah? Iman. Jadi kalau kita ada iman, meskipun kita harus dipapah ke masjid, kita bisa sholat di masjid. Iya. Hari ini kan iman ini yang bermasalah. Otak kita tuh duit, dunia, wala dunia. Nah, makanya di hati kita nih nggak boleh ada dunia. Dunia di tangan, di hati jangan. Iya. Ya, dunia di tangan, di hati jangan. Nah, maka tagline saya itu selalu dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Banyak saya mau cerita. Saya kalau disuruh tausiah nggak habis-habis 2,5 jam. Oh gitu. Minimal tuh. Saya ada hadiah buat Bayata. Boleh saya, mana lukisan saya tadi? Boleh, boleh. Nanti saya juga pengen kasih hadiah nanti Oh ya, insya Allah. siap, Masya Allah. Setelah segmen ini insya Allah saya mau kasih ke Ustadz insya Allah nanti kita. Oke, baik. Bismillah. Teman-teman, alhamdulillah semua itu tergantung kepikiran kita. Kalau kita mikirnya baik-baik, insya Allah hasilnya juga baik.
Kalau belum hasilnya baik, saya saksi, insya Allah hatinya pasti nyaman banget. Jadi bersihkan pemikiran kita ini, bersihkan ucapan kita ini. Karena takutnya ucapan itu jadi dua. Jadi harus ucap yang baik, harus mikir yang baik. Karena kalau lagi ujian, karena kan COVID lagi ujian. Jadi kalau lagi ujian harus tulis yang baik, ucap yang baik, takutnya jadi hasilnya. Jadi teman-teman dan saudara-saudara saya, terima kasih banyak masih setia di program Satu Rami Ramadan. Insya Allah nanti segmen berikutnya kita ketemu lagi ya, jangan kemana-mana ya. Terima kasih ya saudara-saudara saya masih di program Satu Rami Ramadan. Saudara-saudara saya, kita ada satu lagi narsum izin Ustadz. Beliau itu pengurus masjid. Jadi setiap hari dibersih-bersihin masjid dan sambil ajarin anak-anak ngaji dan yang lain-lain. Namanya Pak Khairuddin. Sebelum saya panggil Pak Khairuddin, kita lihat profilnya dulu ya. Saksikan profilnya. Nah, ini profilnya. Sekarang saya mau panggil Pak Khairuddin. Pak Khairuddin, selamat datang. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Khairuddin. Silakan duduk, silakan Silakan duduk. Gimana kabarnya Pak Khairuddin? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Pak Khairuddin di masjid mana? Al-Mukhlisin depan sini. Oh, Mukhlisin, Masya Allah. Jadi kalau yang berkhidmat di masjid, kalau di Indonesia ini kita panggil marbot masjid. Marbot. Marbot itu sebuah profesi mulia. Masya Iya, orang berkhidmat, bekerja dengan Allah di masjid. Masya Allah. Udah berapa tahun Pak Khairuddin? Kira-kira 10 tahunan. Asli mana? Aslinya dari Jawa Barat. Jawa Barat, oh, Masya Allah. Berarti tinggal merantau ke sini? Ya. Luar biasa. 10 tahun terus tinggal di mana? Tinggal di masjid. Ada di basement. Ada. Oh, Tidur di disiapkan masjid kamar? Ya. Keluarga di sini aja? Ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Itu anaknya berapa? Anak satu. Udah nikah. Udah dewasa. Oh. Baru. Di sini. Boleh nanya nggak Pak? Yang Bapak selama ini bikin semangat itu apa sebenarnya? Bikin semangat itu kalau saya itu hidup itu biar bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu yang bikin saya semangat. Jadi hidup ini kita hidup ini kan apa namanya untuk bekal di akhirat nanti harus punya banyak manfaat bermanfaat bagi orang lain. Terutama kalau di masjid itu kan kita banyak ketemu jemaah-jemaah yang membutuhkan kita. Contohnya saja kalau apa itu ada kematian, ada anak-anak mau pada ngaji. Nah, kita kadang-kadang pada nanya seperti ini. Kalau ngaji bayar berapa sih Pak? Bayar kalau sama saya nggak usah mikirin bayar, yang penting anaknya mau datang ke masjid jadi saya udah alhamdulillah. Soal ini udah urusan Allah, kalau rezeki itu urusan Allah. Pokoknya penting anak-anak tuh mau kesini, nggak usah mikirin bayaran. Contohnya saja kayak orang meninggal, tuh mandiin apa gitu saya. Allah Itu contohnya. Berapa bayar Pak? Orang lain kan biasanya bayar sekian-sekian. Oh enggak, ibu nggak usah mikir bayar dalam keadaan dosa seperti ini, musibah kok mikir bayar. Kok sama saya semua saya beliin, nanti tinggal itu nanti ibu udah nggak usah mikirin apa. Allahu Akbar, ikhlas ya. Jadi saya moto saya tuh kalau
hidup ini kalau bisa untuk bermanfaat bagi orang lain, jangan saya mensusahkan orang lain. Masya Allah. Itu saya. Ajib ya sih, Masya Allah. Pak Khalidin mau biasa. nanya, selama ini Bapak udah 10 tahun di masjid itu, Bapak di situ ada gaji juga per bulan? Oh ya ada biar masjid. Tapi ini ke pribadi sih saya pengen tanya. Kadang-kadang kita berjuang untuk pribadi sendiri, kita 24 jam di masjid. Kadang-kadang pasangan kita sampai capek, dia bilang, kapan di masjid terus? Kenapa nggak cari kerjaan yang lain? Kenapa bergaji yang lebih tinggi? Pengeluarannya banyak. Pernah nggak ada komplain dari istri seperti ini? Kan namanya juga istri ya. Kadang-kadang kita anak-anak aja. Tapi istri bilang, udah cukup cari kerja yang lain biar ada rezeki gitu. Pernah nggak seperti ini istrinya? Mohon maaf ya, mohon maaf. Sih, ya namanya orang normal aja ya, suami istri ngomong seperti itu ada. Kembali saya kembalikan lagi ke awal, jadi kalau kita seberapapun gaji kita, kalau itu nggak berkah, hidup kita akan tidak Ini al-barakat maksudnya. Nah, ini ya berkah. Jadi ya itu sekarang ya ada ya udah segimanapun hidup kita, penting kita ini segini pun kalau kita itu mau mensyukuri apa yang kita dapat, insya Allah hidup kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa. Mungkin Ustaz mau nanya lagi Iya, sama Pak betul lah. Khalidin. Dapat Allah dapat segala-galanya. Hilang Allah hilang segala-galanya. Iya. Nah, jadi memang untuk berkhidmat di masjid itu memang perlu keikhlasan. Kalau nggak bakal kuat 10 tahun. Iya. Iya. 1 tahun aja. Kalau hanya untuk mencari dunia, berapa sih gaji marbot masjid kan? Berapalah, kita kan punya masjid juga, ngurus masjid juga kan? Berapalah lokasinya? Cuman ya berapa kali kita orang yang datang cari kerjaan mau ngurus masjid kan? Kalau nggak ikhlas pasti mental. Iya. 3 bulan mundur, 4 bulan nggak kuat ya. Ya itu jangan kan marbot imamannya seperti itu, Nggak kuat ya. nggak kuat ya. Padahal gaji lebih gede dari marbot. Kalau itu udah. Emang gitu ya? Karena kan ininya imam nggak ada, kita juga yang membadalin imam. Iya, Makanya alhamdulillah. jadi semata orang pun sih jadi Ramai masjidnya Pak, berapa sholat subuh, berapa orang? subuh lah. Sekarang lagi pandemi seperti ini sih nggak begitu banyak karena orang pada takut, terutama yang udah umur Udah sekarang mudah-mudahan udah selesai nih Ramadan ini. Insya Allah kalau mungkin 14 Dan alhamdulillah udah diumumkan. Jadi bahwa boleh lagi dikumpul di masjid, karpet udah mulai boleh pakai lagi. Kemarin udah diresmikan di Masjid Istiqlal. Jadi alhamdulillah ya, karpet udah mulai Udah mulai banyak lagi lagi. pesanannya. Iya, iya. Barakat lagi nih, al-barakat lagi. Tapi sebelumnya juga berkat sih. Alhamdulillah sekarang tambah berkat lagi. Tambah berkat lagi. Kita jual, bisa kita kasih rezeki ke orang yang punya karpet itu. Subhanallah, Masya Allah. Pak Khalidin, semangat terus ya, sehat selalu ya. Sehat Pak Khalidin. Ustadz mungkin kasih mau simpulan. Ya, Masya Allah, saudara-saudara saya. Iya. Saudara-saudara saya. Mere bay. Tahu artinya Mary bayi? Saudara-saudara Abangku. saya, abang-abangku. Abang-abangku ya. Jadi Masya Allah ya, kita sudah ngobrol lagi. Kalau saya dulu punya acara namanya Ngopi. Oh, oke. Ngobrol perkara iman. Oke. Ya, kita sudah bicara-bicara. Kalau bicara kebesaran Allah ini tidak akan cukup waktunya. Jadikan air laut sebagai tintanya, kata Allah. Dedaunan sebagai kertasnya. Lalu kita mulai menulis kenikmatan, kebesaran Allah satu persatu. Kering air laut, habis semua dedaunan, masih ada yang mau dituliskan. Jadi kalau kita bicara kebesaran Allah, nggak akan ada habisnya. Dan waktu durasi sampai kiamat pun nggak akan ada habis-habisnya. Tapi berhubung nih durasi kita cuma setengah jam, saya akan menyimpulkan nih. Yang pertama, yang penting al-barakat. Berkat ya. Berkat pada rezeki ya. Kan kita bilang tadi manis pada gula. Untuk apa punya gula banyak tapi tak manis? Ya. Lebih baik kita punya gula 100 kontainer tapi manis. Daripada 1 kontainer nggak manis. Ataupun nggak punya banyak, 1 sendok pun kalau manis itu terasa nikmat. Iya benar. Kemudian yang kedua, kita harus memulai perbaikan diri kita dengan memperbaiki sholat. Ya. Sholat, apalagi beliau nih ahlul masjid, pengurus masjid, marbot masjid yang 5 waktu di masjid. Kita iri sebetulnya beliau. 24 jam kerja tidur di masjid juga. Iya. Ya biasanya orang kalau lama-lama di satu tempat nanti meninggalnya pun di masjid juga nanti, amin. Amin, mudah-mudahan ya. Kita juga begitu nanti Mudah-mudahan meninggalnya pas sujud. Ya, sujud di masjid. Ya, orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki hidupnya. Kemudian yang ketiga, penting itu apa? Seperti bayat ini, cintai ulama. Oke. Ya,
ilmu itu seperti air, kata Imam Syafi'i, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi orang kalau tinggi hati tak bertambah ilmunya. Kita harus tawadukkan hati, letakkan diri di bawah rumput. Rumput kan di bawah tuh, di bawahnya lagi. Dan ada satu kalimat sederhana, bayata yang selalu saya sampaikan ke jamaah. Kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Coba diikuti Pak ya, bayata ikuti. Sebaik-baik saya. Coba ikuti. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, Buruk orang lain. lebih buruk saya. Ah, kalimat itu. Allah beri dua mata, satu mata lihat kebaikan orang lain, satu mata lihat keburukan diri sendiri. Sehingga kita tidak akan pernah jadi orang sombong. Menganggap diri sama dengan orang lainnya nggak boleh, apalagi menganggap diri lebih baik. Nah, kemudian ikhlas, dan yang terakhir jangan cinta dunia. Dan dakwah jadikan maksud hidup. Dakwah. Dan saya ada dapat nasihat dulu, dengar nasihat dari Haji Syab Abdul Wahab di Rewin di Lahore ya. Kemudian beliau katakan da'i itu dia punya syarat 3. Apa? Yang pertama, lisannya manis, bol mitahu. Lisan yang manis, itu bahasa Urdunya, Urdu jante ya. Bol mitahu. Kemudian yang kedua, dil naramhu. Hatinya lapang. Kemudian dimak tandahu. Kepalanya dingin ya. Kepalanya dingin ya. Jadi kalau lisan kita manis, hati kita lapang, kepala kita dingin, kemanapun kita berjalan, insya Allah semua mata akan mencintai kita. Masya Allah, Masya Allah. Tafadhol. Simpulan yang luar biasa, yang Masya Allah banget. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Khairuddin. Mudah-mudahan hidup Bapak penuh dengan berkah dan dapat rezeki yang berkah terus. Karena kalau berkah 1 juta juga cukup. Tapi kalau nggak berkah 1 miliar juga nggak cukup. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa dapat rezeki yang berkah ya. Sudah saya. Izin Ustadz, nanti segmen berikutnya kita makan bersama ya. Boleh. Makanan khas Pakistan. Nanti ya lukisan pas makan saya. Nanti dikasih pas nih. Siap. Makasih banyak ya. Teman-teman, alhamdulillah, makasih banyak ya masih sayang sama program saya di Silaturahmi Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di program Silaturahmi Ramadan ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Ini kami lagi di toko karpet Al Barkat di Fatmawati, Jakarta Selatan. Nah, di sini kalau teman-teman mau cari karpet yang berkualitas ya, keren-keren, tapi harga terjangkau, langsung aja datang ke Al Barkat. Karena hospitality-nya semuanya pasti kalian nyaman di sini. Iya, ya cari-cari aja dulu, nanti apalagi ketemu sama ownernya, Atta. Orangnya humble banget. Insya Allah. Oke, ditunggu ya di Al Barkat. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih ya saudara-saudara saya masih di program Silaturahmi Ramadan. Jadi sekarang saatnya mau makan. Tapi sebelum makan saya mau kasih hadiah dulu ke Ustadz dan ke Pak Khairuddin ya. Alhamdulillah, berkah. Ya Allah, ya Allah. Ini rezeki tanpa berharap nih, sebaik-baik rezeki nih. Barokah, salam silaturahmi. Harus salam dong. Iya. Masya Allah, Ta'ul Karim. Oke, Masya Allah. Ini buat Pak Khairuddin juga. Pak Khairuddin. Semoga suka ya. Saya juga ada hadiah buat Atta. Alhamdulillah. Surprise ya. Boleh, ada boleh, hadiah. Boleh. Tolong Bang Rifai. Masya Allah. Ini karya saya, Masya Allah. One of the best my art. Mudah-mudahan antum suka. Mudah-mudahan by saya udah suka. Belum dibuka udah suka banget karena dapat hadiah. Iya. Jadi Masya Allah. Ini Al-Mughni. Bacanya Al-Mughni. Wait. Allahu Akbar. Ini ada glitter gold ya. Di sini aja sini. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini mix media on canvas. Al-Mughni ini yang maha memberi kekayaan kepada orang-orang kaya. Saya berharap Atta tambah kaya. Amin. Amin. Mudah-mudahan kaya berlimpah. saya bermanfaat untuk banyak orang. Amin ya Rabb. Ya mudah-mudahan bisa di display di sini. Amin. Insya Allah nanti ini kan langsung di frame ya. Boleh di skip lagi Bang Rifai. Masya Allah. Wah, hadiah yang bermanfaat. Ayo silakan duduk. Ya Allah. Ini makanan khas Pakistan. Ya Allah. Saya ambilin ya biar dapat berkah. Boleh Bang. Maaf ya. Jazakumullah khair. Cukup Ini saya dikit dulu. lagi, Masya dikit Allah.
Bismillah. Boleh Pak Khairudin saya ambilin? Maaf ya. Wanginya aja luar biasa nih. Masya Allah. Rasa-rasa di Pakistan kita nih. Alhamdulillah. Bismillah. Bayat di Pakistan di mana? Eh? Di mana? Di Lahore. Lahore? Di pusatnya, iya. Dekat Rewin markas. Iya, dekat banget. Ustadz izin, boleh nggak saya suapin Ustadz biar dapat berkah? Ya Allah. Pakai Saya suapin dulu Hatta deh. Enggak, Saya suapin antum dulu. enggak saya mau, karena saya yang dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Kalau mau suapin ini boleh? Saya suapin Hatta. Silam. Alhamdulillah. Masya Allah. Mahabbat. Ini gaya orang Pakistan tuh Pak, kalau makan tuh saya pernah disuapin sampai habis, saya tak boleh pegang. Masya Allah. Gak boleh pegang makanan, Masya Allah. Jadi Sayang. teman-teman, tadi bilang muhabbat itu artinya cinta, ketulusan. Masya Allah. Barusan Ustadz sampaikan, sampai suapin satu piring. Satu piring, saya mau pegang, stop. Oh ya? Sampai Masya selesai. Allah, berkah banget. Tapi bismillah. Masya Allah. Izin ya Ustadz, saya closing dulu ya. Boleh, boleh. Terima kasih Pak Khairudin. Semoga berkah ya. Semoga rezekinya berkah. Teman-teman, alhamdulillah. Terima kasih banyak masih setia di program Silaturahmi Ramadan. Insya Allah masih ada episode lagi juga. Tetap sayang sama saya. Kalau ada kekurangan dimaafkan. Maklum aja masih belajar. Insya Allah nanti kita ketemu episode berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.